Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kampung Tarim, Lebaran di Tarim yuk. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Fahim Kertasanjaya Dan juga tentu bersama saya Ivan Yunor Samsudin di sini. dan tentunya ditemani oleh sang tabib yang akan mengobati rasa rindu kita kepada kota Tarim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan di kesempatan kali ini, di hari kemenangan kali ini Fahim, kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para perindu Tarim tentunya di sosial media. Dan mungkin Fahim nih, hari ini kan hari kemenangan. Baju masih sama kayaknya nih ya. Bajunya agak berubah-ubah. Iya. Masih Nyantum sudah bagus. iya, Juga. sudah keren gitu ya. Udah nuansanya bagus gitu, adem. Tapi gak penting lah. Yang penting kali ini, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana lebaran di kota Tarim, Kak. Benar sekali. Dan mungkin langsung saja Fahim bisa ditanyakan kepada Habib. Bagaimana suasana malam hari raya di kota Tarim, Habib? Kalau di Indonesia kan sangat meriah, Habib. Takbiran dan lain sebagainya. Kalau di Tarim bagaimana, Habib? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Naam, Lailatul Id fi Tarim. Malam hari raya di kota Tarim. Naam. Di Indonesia begitu meriah dengan takbiran keliling, sama setiap daerah, karena disunahkan di malam tersebut kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di Tarim di situ nuansa agama lebih kental. Seperti itu. Karena dikatakan bahwasanya sampai dikatakan ada kalimat di kota Tarim itu namanya al-hiya. Al-hiya itu adalah kalimat menunjukkan bahwasanya untuk menghidupkan daripada malam hari raya. Sampai mereka mengatakan bahwasanya banahyi lailatul id, banahyi lailatul id. Kita akan menghidupkan malam hari raya. Sebagian mereka bertanya kepada temannya, batuhyuna lailatul id fin? Kamu akan menghidupkan malam hari raya ini di mana? Oh, aku di Masjid Muhdar. Oh, aku di sana, masjid sana, seperti itu. Karena di malam takbiran tersebut selain di masjid, semua sudut kota Tarim di situ terdengar gema daripada suara takbir di setiap sudut di kota Tarim. Baik di pasar, bahkan di pasar sekalipun. Mereka yang sedang jual beli, sebelum jual beli mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Nah, di jalanan kota Tarim mereka berjalan berpapasan dengan temannya itu saling mengucapkan takbir seperti itu. Naik. Sopirnya, Habib. Sopir juga yang kemarin, sopirnya juga takbir juga. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita di mobil mau ke pasar ini, sopir juga takbir, semua menggema. Dojjau Tarim bitakbir. Takbirnya bilisan ya Beb, bukan pakai sound. Mereka kebanyakan kalau di kota Tarim itu masjid di sana sangat ketat ya. Karena mikrofon di kota Tarim itu digunakan hanya untuk adzan. Selain adzan mereka nggak menggunakan mikrofon atas. Bahkan zikir setelah adzan pun mereka pakai mikrofon di bawah di dalam masjid, tidak menggunakan di atas. Seperti itu. Jadi, apalagi takbir pakai suara atas seperti itu jarang sekali. Apalagi bawa salon, pakai mobil. Pakai mobil, sebagian kita tanya kepada mereka yang ada di kota Tarim, bisa dikatakan nggak ada seperti itu. Yang ada mungkin mereka setiap daerah. Ada semakin kampung itu aja keliling, mereka keliling Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antaranya itu cuma pemuda-pemuda. Sedangkan mereka orang-orang tua mereka bukan di jalan. Mereka di dalam masjid. Karena di masjid kota Tarim tersebut, di masjid kota Tarim ada Hizbul Quran. Hizbul Quran di situ gantian. Satu halago 5 orang. Jadi di masjid ada berapa halago? Halago ngaji seperti itu. Setiap mereka baca gantian. Kembali ke yang pertama, sebelum membaca yang pertama ini untuk membaca kedua kalinya, mereka membaca Allahu Akbar bertakbir. Atau selesai satu juz. Kalau mereka takbir berarti satu putaran sudah selesai atau selesai satu juz. Nah, seperti itu. Itu di masjidnya. Ada yang juga mereka bertakbir dengan mikrofon. Kalau mikrofon biasanya dibatasi sampai jam 10.
Nah, setelah jam 10 nggak ada lagi di situ takbir dengan menggunakan mikrofon. Nah, dan juga ada yang berdoa, mereka yang mengadahkan tangan, karena dikatakan ada 5 malam yang di situ tidak ditolak daripada doa, yaitu adalah malam pertama bulan Rajab, malam nisf min Sa'ban, malam separuh daripada bulan Sa'ban, dan juga malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Ini 5 malam tidak ditolak daripada doa. Sehingga mereka menghidupkan malam tersebut dengan doa, dengan zikir, ada yang sholat di sudut-sudut masjid seperti itu. Karena dikatakan juga dalam hadis, siapa orang yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya dikala banyak hati yang mati, Allah akan tetapkan hidupkan hati orang tersebut karena barokah menghidupkan malam-malam daripada malam hari raya. Masya Allah. Seperti itu. Dan itu penjelasan Habib tentang euforia di kehidupan Id di masyarakat seperti itu. Betul, Nah, betul. lalu bagaimana kira-kira euforia atau nuansa yang dihadirkan di pondok pesantren? Nah, benar sekali. Cara kan pondok pesantren kan mereka agak bisa keluar gitu Pasti kan. ada peraturan-peraturannya mungkin seperti Tapi itu ya. nggak tahu juga, kita tanyakan Makanya kita ke Habib. benar sekali. Nah, untuk pesantren ya, karena di situ kita ini kalau bulan puasa kita sudah libur, Cuman izin boleh keluar. Cuman menghidupkan di malam hari raya tersebut ada beberapa yang Al-Fagir masih ingat itu di Darul Mustafa, yaitu di malam hari raya itu difokuskan oleh Habib Umar semua santri untuk menghidupkan malam. Jadi setelah sholat isya berjamaah, berbaca dzikir, kemudian di situ hizib Al-Quran, kemudian istirahat. Di situ. Setelah istirahat tersebut ada yang tidur untuk kenapa? Untuk bangun nanti malam. Karena jam 1 atau setengah 2 di situ kita dibangunkan semua untuk hizib Al-Quran keliling di musola Ahlul Kisah. Sambil di situ dibagikan makanan ringan, biasanya dibagikan popcorn juga. Ada popcorn juga di sana, dikasihkan popcorn sama air ngaji, 1 putaran makan seperti itu. Sampai sebelum subuh kita baca azkar, kemudian sholat subuh berjamaah bersama Habib Umar seperti itu. Nah, biasanya di Indonesia Habib, malam takbiran ini Habib, kita juga membayar zakat Habib. Nah, kalau para santri gimana nih Kak? Ya benar. Gimana itu, Bib? Nah, Al-Fagir juga pernah dulu sebagai panitia zakat yang ditugas untuk untuk jual di sana. Nah, jadi santri supaya nggak beli di luar, di Darul Mustafa itu nyiapkan gandum sama beras. Cuman beras lebih mahal di sana. Jadi kebanyakan santri pakai gandum semua. Kemudian dikumpulkan, setelah itu biasanya dibagikan kita pasrahkan. Kita tawakilkan bahwasanya kita mewakilkan zakat kita untuk dikeluarkan seperti itu. Dan biasanya beras mandi mungkin Bib. Makanya mahal Bib ya. Berasnya beras mandi. Dan biasanya nih Beb, untuk malam harinya kita udah, kalau di Indonesia nih ya, apalagi waktu saya masih kecil, kita tuh udah nyiapin baju di samping gitu ya biasanya. Kira-kira untuk di Tarim sendiri apakah ada tradisi untuk harus pakai baju baru gitu atau persiapan sebelum Id gitu? Kayaknya kan harus kewajiban. Nah, benar sekali. Nah, memang kalau di Kota Tarim untuk setiap baju seperti itu karena disunahkan ya, sunnah di hari raya itu kita pakai baju yang baru. Kalau ada rezeki beli baju yang baru. Nah, kalau penduduk Kota Tarim lain dengan kita. Kalau kita masuk ke Kota Tarim itu seperti kayak masih kampungan kita. Kampungan dalam segi agama. Biasanya kan ada kampungan kalau kita masuk ke kota ini melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah takjub. Tapi ketika kita orang Indonesia masuk ke Kota Tarim, kita kampungan dalam segi agama. Ketinggalan jauh dalam segi agama. Karena kalau malam hari raya kita santri biasanya ada beli baju itu, apalagi terutama santri baru. Malam hari raya itu kita berangkat ke pasar. Kita berangkat dikasih izin, beri ke pasar, beli baju, kita beli sarung, beli baju untuk besok, beli songkok. Sampai sewaktu sebelum jam 1 kita harus ada di Darul Mustafa. Karena malam itu kita harus menghidupkan malam tersebut. Nah, biasanya di malam tersebut juga kita nelpon orang tua seperti itu. Nelpon orang tua, nelpon keluarga yang di Indonesia sambil beli baju seperti itu. Nah, kemudian kita kembali. Kalau penduduk Kota Tarim, mereka beli bajunya itu bukan di Ramadan.
Tapi mereka penduduk Kota Tarim beli bajunya itu adalah sebelum bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab, Sa'ban mereka itu sudah bersih kegiatan untuk hari rayanya. Bajunya anak, sendalnya anak, bajunya istri, bajunya suami, semua sudah lengkap. Dimulai bulan Rajab dan Sa'ban sudah lengkap. Sehingga di bulan Ramadan mereka nggak kepikiran untuk belanja atau ke pasar. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan kalau di kita ini di Indonesia ujian. Kenapa? Produk terbaru, baju-baju model baru itu dikeluarkannya ya di malam-malam akhir itu. Malam 28, 29, wah itu lagi ya. Jadi yang ngaji Quran ini takut kehilangan baju. Jadi kosong masjid-masjid kita. Tapi kalau di Kota Tarim enggak. Mereka sebelum bulan Ramadan semua keperluan hari raya mereka sudah penuhi. Sehingga di bulan di bulan Ramadan mereka nggak kepikiran makanan, nggak kepikiran baju, nggak kepikiran apa. Mereka konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Udah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya biar nanti waktu Ramadan bisa fokus untuk beribadah. Nah, tadi juga ada sedikit yang lupa tentang zakat. Kalau di Kota Tarim mereka kebanyakan ada juga yang membagikannya itu setelah subuh. Setelah subuh mereka membagikan seperti itu, sebelum ke sholat Id. Ada juga sebagian itu mereka membagikannya malam, takut nggak nutut karena mungkin kan siapa mau ngetok rumahnya orang bagi-bagi seperti itu. Nah, jadi tapi di Darul Mustafa, masya Allah Habib Umar ya sudah disiapkan semuanya. Ada yang bagian jual, ada yang di bagian masrahkan untuk menyerahkan kepada orang yang berhak seperti itu. Sekarang kita beralih ke sholat Idnya. Nah iya, bagaimana penduduk Kota Tarim melaksanakan sholat Id? Benar sekali. Apakah di setiap musola-musola atau mungkin biasanya kan kalau di Indonesia di lapangan seperti itu ya kan? Kira-kira gimana itu Beb? Untuk masyarakatnya sendiri Beb? Nah. Untuk sholat sholat hari raya tadi setelah setelah subuh Habib Umar setelah sholat subuh di situ Habib Umar membatalkan dirinya dengan makan kurma karena itu hari raya nggak boleh berpuasa sehingga di Darul Mustafa itu dibagikan kurma Habib Umar juga dan juga kopi di situ dan juga air kita batalkan di situ kemudian Habib Umar menerangkan tentang keistimewaan hari raya dan juga adab-adabnya apa yang harus kita lakukan sunnah-sunnah Nabi ketika mau berangkat ke masjid. Nah setelah itu wah ini yang paling ditunggu-tunggu sama kita ini ya kan. Pakai baju baru. Wah iya baju baru. Jadi terutama anak Indonesia. Kenapa kok harus pakai baju baru? Kita harus action dan juga habis ini harus dikirim ke Indonesia kan seperti itu. Nah di situ kita udah kita mandi siap-siap ambil cukuran ambil apa ini pakai celak pakai apa mandi yang bersih semuanya karena nanti ini ada session foto-foto biasanya sama teman-teman seperti itu. Nah kemudian berangkatlah kita berangkat ke masjid. Nah biasanya di Kota Tarim itu mereka berangkat ke masjidnya itu bersama tokoh masyarakat di daerah tersebut. Kayak di ID tempatnya Habib Umar. Mereka kumpul di depan rumahnya Habib Umar. Habib Umar keluar, kita di belakangnya. Rombongan menuju daripada masjid. Kalau Habib Umar sholatnya di ID di Masjid Ar-Raudhah. Di ID. Rombongan arak-arakan bersama Habib Umar kita di belakangnya. Seperti itu. Kita setelah mandi semua berangkat bersama Habib Umar di situ. Ini keadaan kalau di Aidit. Kalau di Tarimnya, ya kan di Tarimnya di jantung kotanya. Karena kalau di Aidit itu pinggiran Kota Tarimnya. Nah, di jantung kotanya di situ sholatnya di Masjid Jabbana. Ada beberapa masjid yang disolati di Kota Tarim. Banyak, mungkin kita sebutkan mungkin ada 4. Yang pertama Masjid Jabbana. Masjid Jabbana di situ Kota Tarim, penduduk Kota Tarim semuanya di situ sholatnya di situ.
di Masjid Jabana, mayoritas habaib-habaib di situ. Ada juga Masjid Husain Maula Khela. Itu sholatnya jam 6. Di Jabana jam 6.30. Terus di Masjid Az-Zuhra itu jam 6.30. Dan juga di Masjid Ar-Raudhah yang tadi Habib Umar diedit itu jam 6. Itu rombongan daripada mereka yang sholat di masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Nah, tapi mayoritas para penduduk Kota Tarim mereka sholatnya itu di masjid namanya Jabana. Mungkin kita ambil faedah dari Masjid Jabana. Kita sedikit memperdalam mengenal daripada Masjid Jabana. Nah, Masjid Jabana ini dibangun oleh Rashid bin Syaja'ah yang meninggal pada tahun 594 Hijriah. Kemudian diperbaiki oleh Yahya bin Ahmad Barashid pada tahun 914 Hijriah. Nah, kemudian yang ketiga diperbaiki juga oleh Husain bin Abdullah Bafadl pada tahun 979 Masjid Jabana tersebut. Yang terakhir yaitu oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf. Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, yaitu pada tahun 1346 Hijriah. Ini masjid sangat agung ya. Dikatakan di Masjid Jabana ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Jabana itu bukan masjid. Itu adalah musola. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Masyra'ur Rawi. Ada yang menyebutnya masjid, tapi itu bukan masjid, itu adalah musola. Dan yang kedua, di masjid tersebut, Masjid Jabana itu khusus untuk sholat jenazah, sholat kedua hari raya, dan sholat istisqa. Selain itu nggak ada. Jadi di Jabana ini nggak ada sholat jamaah di situ. Sholat Jum'ah nggak ada di situ. Karena untuk sholat istisqa, sholat dua hari raya, dan juga sholat jenazah. Jadi semua jenazah disolatkannya di Jabana. Nah, dan juga di situ ada yang menarik di di Jabana itu khotibnya adalah pasti dari bangsa Al-Khatib. Dari para masyayikh yang mereka bangsa Al-Khatib. Seperti di Masjid Jami dan juga di Jabana ini dari bangsa Al-Khatib. Nah, dan mereka bangsa Al-Khatib ini adalah paling terakhir masuk ke Jabana. Jadi di Jabana itu sudah kumpul semua menunggu siapa mereka. Mereka menunggu daripada rombongan bangsa Al-Khatib. Para masyayikh bangsa Al-Khatib mereka berangkat. Dan bangsa Al-Khatib ini nunggu rombongan bangsa Al-Bin Syahab. Para habaib yang marganya bin Syahab. Keluar dari rumahnya bangsa bin Syahab ini jalan di depannya bangsa Al-Khatib. Kemudian Al-Khatib berangkat di belakangnya. Karena kalau Al-Khatib ini keluar dulu sampai ke masjid langsung as-salatu jami'ah. Seperti itu. Karena tanda dimulainya Masjid Jabana itu dengan masuknya bangsa Al-Khatib. Dan mereka bangsa Al-Khatib sangat menghormat sekali ya kepada Ahlul Bait. Sampai dikatakan bahwasanya dulu di Kota Tarim itu banyak daripada bangsa masyayikh yang ada di Kota Tarim. Di antaranya ada dua bangsa yang kekal anak keturunannya karena doa daripada para habaib dan karena kecintaan mereka kepada para habaib. Yaitu adalah bangsa Al-Khatib dan juga bangsa Al-Bafadl. Dua bangsa ini. Nah, bangsa bin Syahab tadi, para habaib dari marga bin Syahab sudah lewat di depannya Al-Khatib, kemudian Al-Khatib di belakangnya. Masuk ke musola Jabana tersebut, melihat rombongan Al-Khatib sudah masuk, maka yang ada di masjid tersebut mengatakan bahasanya as-salatu jami'ah. Baru mereka memulai sholat dan bangsa Al-Khatib tersebut yang memulai daripada sholat di Masjid Jabana. Dan juga ada faedah tentang Masjid Jabana itu, di situ ada tiang sudut di Masjid Jabana itu yang lurus dengan multazam. Jadi setelah selesai sholat di situ mereka musafaha, saling memaafkan di situ. Kemudian bangsa Al-Bin Syahab tadi yang ditunggu oleh bangsa Al-Khatib keluar dari masjid tersebut ke sudut, di sudut daripada Masjid Jabana tersebut menghadap ke kiblat, mereka berdoa dan diamini oleh para yang hadir jamaah sholat Idul Fitri tersebut. Kemudian setelah itu mereka baru ziarah ke pemakaman Furet, ke orang tuanya yang di situ, dan juga ke pemakaman daripada Zambal. Nah, dan di situ Habib nampaknya kita kebingungan gitu untuk para muslimatnya. Nah, kira-kira untuk tempat sholat para muslimatnya itu di mana, Habib? Nah, di Kota Tarim itu wanita untuk kegiatan secara umum mereka nggak pernah keluar. Nggak ikut sholat berarti? Nggak ikut sholat mereka.
nggak kayak di Indonesia pakai tirai gitu, Beb? Nggak ada. Walaupun tirai besi nggak ada. Karena dikatakan bahwasanya hijab seorang wanita yang paling bagus, cadar wanita yang paling bagus itu adalah dinding rumahnya. Jadi wanita tarim nggak pernah keluar rumah. Walaupun ada acara seperti itu nggak, mereka tetap nunggu di rumahnya. Nggak ada acara keluar sama sekali. Setelah pulang dari sholat ini, Beb, para santri, apa yang dilakukan oleh para santri, Beb? Nah, Apakah kembali ke pondok pesantren atau jalan-jalan atau bagaimana, Beb? untuk setelah pulang dari setelah pulang dari sholat ya. Kalau di Kota Tarim tadi di Masjid Jabana habis habis sholat mereka musofaha ke ujung sudutnya Masjid Jabana, kemudian ziarah makbarah kuburan yang ada di Kota Tarim, Furet, Zambal dan Agdar, seperti itu ke orang-orang tua mereka. Nah, kemudian di antara itu mereka ada yang ziarah ke keluarganya. Setelah itu baru mereka tidur. Kenapa? Karena mereka capek. Tadi malam nggak tidur malam. Bangun sampai duhur. Setelah duhur mereka ziarah ke keluarga terdekat. Seperti itu. Sedangkan dari segi santri yang kita nih ya, wah ini asik ini. Saya punya pengalaman yang ada agak norak sedikit. Apa tuh? Ya, saya dulu di Kota Tarim itu ingin niru. Saya ingin niru bagaimana itu penduduk Kota Tarim. Karena penduduk Kota Tarim itu lucu. Buat kita aneh, tapi buat dia biasa. Mereka kalau beli sarung, cap sarungnya nggak dibuang. Aduh. Oh iya. Cap sarungnya itu, stikernya itu tetap di sarungnya. Sholat dengan stiker. Ketika anak pernah tanya, kenapa nggak dibuang? Mereka jawab dengan dalil Al-Quran. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, tunjukkan nikmat tersebut. Seperti itu. Bukan niat sombong, tapi tahaddusan bin nikmat. Ingin bangga dan gembira atas apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Fakir pernah nyoba. Beli anak pakai, ya kan, capnya besar anak pakai. Allahu Akbar. Akhirnya kita jadi bahan fotoan teman-teman. Orang desa ini pakai sarung seperti itu. Anak niatnya itu pengen pengen niru, nggak taunya tambah diketahui sama teman-teman. Nah, kalau teman-teman habis sholat itu salaman dengan Habib Umar semua di situ, para teman-teman langsung sudah kelompok-kelompok kita foto, cekrak cekrik seperti itu. Nah, habis itu pulang baru kita nelpon keluarga seperti itu, terus makan di Darul Mustafa udah disiapkan makan pagi, Nah, setelah itu season apa? Season tidur dan menangis. Kenapa kok menangis, Beb? Ya karena di Kota Tarim hari rayanya cuma sholat aja. Nggak ada hari raya di situ. Bisa dikatakan Idul Shaghir, hari raya kecil itu. Karena kenapa dikatakan kecil? Pakai baju kita ini, pakai bajunya cuma 2 jam aja. Yang tadi kita udah siap-siap 2 jam lebih untuk persiapan sholat Id. Ini sholat Id, habis sholat Id ke Darul Mustafa, udah mau kemana? Mau ke Tarim, toko nutup semua. Mau ziarah-ziarah, nggak ada, orang tidur semua orang Tarim. Akhirnya kita ikut tidur juga. Seperti itu. Jadi baju itu udah kita buka. Udah kita tidur sampai nangis. Mau apa? Mau ke toko nggak bisa, mau ke ini nggak bisa. Nelpon ke Indonesia sinyalnya sangat sulit di Indonesia. Seperti akhirnya kita tidur sih. Jadi tidur sambil nangis kita. Karena nggak ada hari raya di sana. Jadi hari rayanya sebentar. Jadi untuk tradisi Josonjo gitu mungkin, atau kayak singgah ke rumah saudara gitu untuk silaturahmi gitu, itu kira-kira ada nggak, Beb, gitu, Beb, di situ di Tarim? Naam, untuk acara wadat kalau bahasa Tarimnya itu, yaitu kita ziarah ke sesama itu adanya di hari ke-8 dari bulan Syawal. Karena di Kota Tarim itu hari pertama hari raya, ya kan? Hari pertama hari raya, di situ kita langsung tidur. Karena ahli Tarim tadi malam udah menghidupkan malam, mereka habis sholat, istirahat. Nah, kita di Darul Mustafa tidur juga. Kemudian masuk ke malam kedua. Nah, malam kedua ini apa? Kita puasa. Persiapan untuk puasa. Jadi malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, ya kan? Kita puasa Sit min Syawal.
Karena dikatakan dalam hadis, siapa orang yang berpuasa setelah Ramadan melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka apa? Kasaumid dahr, seperti puasa setahun penuh. Nah, di situ diamalkan di ahli tarim dan ditertibkan oleh para salafun saleh. Semua penduduk kota Tarim mayoritas 99,99,99 di situ semuanya berpuasa. Masya Allah. Bisa dikatakan nggak ada yang nggak puasa. Serentak Serentak. Jadi kita langsung kembali ke Ramadan. Bahkan dikatakan ada 4 poin penting ketika di puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, mayoritas penduduk kota Tarim mereka semuanya berpuasa. Nah, yang kedua, kembali keadaan mereka seperti bulan Ramadan. Nah, hataman. Bahkan setelah sholat isya mereka setelah sholat isya berjamaah, kemudian mereka sholat ba'diyah, kemudian di situ mereka mulai hataman Al-Quran. Jadi hataman Al-Quran di tersebut, mereka hataman Al-Quran dan membaca dari surat Al-A'la sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian mereka membaca daripada Fusul, karangan daripada Imam Ali Zainal Abidin, juga dibacakan di situ nasyaid, qasidah dan juga ditutup dengan Fatihah. Kegiatannya persis seperti. Dan juga yang ketiga faedahnya yaitu adalah syiaruz zawat tatawaggaf. Kegiatan pernikahan di ayamus sid ini nggak ada orang kawin kan di hari ini. Dan juga jika ada yang meninggal di hari-hari 6 hari puasa di bulan Syawal ini, maka ketika itu biasanya kan kalau ada yang meninggal mereka dibagikan kopi, dibagikan minum seperti itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah tahu mayoritas penduduk kota Tarim di situ semuanya berpuasa, sehingga nggak dibagikan yang namanya air, kopi dan juga bukhur, dupa nggak dibagikan. Ini 4 daripada mungkin faedah yang kita bisa ambil di puasa 6 Syawal seperti itu. Jadi tadi dijelaskan sama beliau bahwa ada lebaran kecil dan lebaran besar. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan apa aja yang diadakan atau dirayakan oleh masyarakat Tarim di hari ke-8. Nah, iya benar. Di hari yang sesungguhnya nih. Nah, iya benar. Gimana tuh, Beb? Nah, di hari ke-8 ini dikatakan hari raya besar. Kenapa? Karena di situ kota Tarim mulai hidup lagi. Orang mulai keluar semua. Nah, di situ mereka pada acara pada waktu itu membuat acara kumpul di pembesar-pembesar para ulama yang ada di kota Tarim. Nah, itu terkenalnya dengan sebutan Uwadat, acara Uwadat seperti itu. Nah, di hari ke-8 itu pertama ke makamnya di makamnya Imam Haddad, yaitu di rumah, di makamnya bukan makamnya Imam Haddad, di tempat tinggalnya Imam Haddad di Al-Hawi di situ. Kemudian dari Al-Hawi itu kita pindah. Di acara Al-Hawi itu pindah ke ke Al-Bilfigi, para habaib yang bangsa Bilfigi, rumahnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfigi di situ. Kemudian ke Al-Bin Syahab, para pembesar tokoh yang ditokohkan dari bangsa Bin Syahab, kita ke tempat tersebut. Kemudian pada hari itu juga ke tokoh dari keturunan Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Pada waktu itu kita ke tempatnya Habib Mastur. Seperti itu. Nah, kalau ba'dal asarnya biasanya Habib Umar buat. Di hari pertama ba'dal asar, Habib Umar juga mengundang untuk Wadat datang ke tempatnya Habib Umar. Untuk acaranya apa aja di Wadat tadi itu? Nah, untuk acaranya di situ yang pertama adalah kumpulnya itu al-insyad, yaitu baca qasidah. Kemudian yang kedua baca kalam salaf, majmu' kalam para sholihin tentang hari raya atau tentang nasihat-nasihat seperti itu. Kemudian qasidah lagi. Ketika qasidah lagi yang setelah baca kitab tersebut dikeluarkan di situ kopi, air dan juga dupa seperti itu. Nah, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah. Itu kegiatan daripada yang ada di Uwadat tersebut. Nah, karena juga dikatakan bahwasanya kebiasaan mereka di kota Tarim itu setiap ada acara resmi seperti apapun, mereka tidak lepas dari 2, qasidah dan baca kitab. Qasidah kemudian baca kitab, tutup dengan Fatihah seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia sebutannya Josonjo mungkin ya, Beb ya, atau bisa dikatakan seperti itu. Justru ke habaib, iya. ulama-ulama. Kalau untuk ke tetangga, Beb.
Nah, di sana kebanyakan mereka nggak datang ke rumah-rumah tetangga seperti di sini. Karena tetangganya juga pada ke rumah habaibnya juga Nah, gitu. karena mereka sudah ketemu di acara itu. Semuanya di situ. Yang tidak kamu temui di masjid, kadang ketemunya di acara uat seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu, kenapa mau datang lagi ke rumahnya, kan seperti itu. Apalagi ya di Kota Tarim itu rumahnya mereka kan sempit. Dan rumah untuk menerima tamu, karena rumah mereka kadang satu rumah, satu tempat itu ada 7 keluarga. Nggak pantas lah untuk dijadikan ruang tamu. Sehingga mereka juga sadar, sehingga kapan untuk sonjonya itu ya di acara ketika uat seperti itu. Ramai sekali berarti. Ramai sekali di situ. Dan kira-kira Beb, dalam wadat itu sendiri ada hidangan-hidangan khusus nggak yang khas gitu untuk merayakan hari kemenangan gitu Beb? itu juga kita dulu sempat kaget ya ketika masuk Kota Tarim. Ini kan hari raya nih, kan lapar nih. Wah, besok uat nih di rumah di Imam Haddad, di tempatnya Imam Haddad. Ketika kita datang ke sana, dapatnya cuma 3 itu. Kopi, air putih, dupa. Dupa seperti itu. Sambil nunggu gosida lagi. Oh, habis ini keluarnya nih nasi mandi nih. Nasi mandi sama daging seperti itu. Nunggu lagi gosida lagi, nggak keluar lagi. Nah, ini ada mungkin sedikit tambahan ya. Di Kota Tarim itu ada yang mereka di Kota Tarim yang terkenal, mereka itu suaranya untuk gosida di acara-acara para habaib. 3 gobila di antaranya. Yang pertama Baharmi, yang kedua Bagharib, yang ketiga Bah Misri. 3 gobila ini yang sangat terkenal. Kalau kalian dengarkan suaranya, kebanyakan di Kota Tarim gosidanya itu tidak lepas dari 3 gobila ini. Walaupun ada dari para habaib dan yang lainnya seperti itu. Jadi kita tunggu, nggak ada. Jadi di Kota Tarim itu nggak ada yang namanya makan. Sonjo-sonjo nggak ada. Dapatnya cuman air, dan airnya itu pun gelasnya seng. Gelas seng besar, kita minumnya sedikit gantian ke temennya. Jadi nggak ada nastar, ketupat atau gimana gitu ya Beb? Ada. Yang ada paling aja yaitu ilmu kitab, karena Habib Abdurrahman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bahkan beliau mewasiatkan kepada kepada para sahabat Alawiyyin supaya mereka ketika keluar rumah untuk bawa kitab. Bawanya kitab. Jadi ada para habaib ngaji. Kita juga seperti itu dulu. Di depan Habib Abdullah bin Syahab, kita bawa kitab kemana-mana, bawa kitab kita. Kemana-mana bawa kitab. Ada habaib ngaji, Hidup mereka seperti itu. Di acara Josonjo ini nggak ada anak kecil-kecil yang datang ke orang dewasa untuk minta THR mungkin betul, gitu Beb? Nah, untuk di Kota Tarim, mereka anak-anak mereka untuk acara khusus untuk minta-minta seperti itu tidak ada. Nggak ada. Nggak ada pembagian THR berarti Beb ya? Kalau THR ada. Oh gitu. Nah, THR apa yang anak-anak ini? Yang anak-anaknya Beb? Nah, kalau anak-anak kecil itu biasanya kan gampangnya sonjo-sonjo kan seperti itu. Walaupun tanpa orang tua, mereka kan rombongan ke rumah, dan mereka sudah nyiapkan kalau di Indonesia. Kalau di Kota Tarim untuk anak kecil datang ke rumah mereka masing-masing itu nggak ada. Ke rumah orang tetangga itu nggak ada. Tapi biasanya kalau mereka datang ke rumah sanak familinya, maka sanak famili tersebut memberikan hadiah coklat, uang atau apa seperti itu. Nah, dan anak-anak kecil di sana di Kota Tarim kadang kalau punya uang itu di hari raya mereka mainnya fasafish kalau nggak salah itu namanya. Beli mercon kecil ini. Mercon kecil disulat ada dar seperti itu. Laki perempuan main seperti itu. Itu di hari raya sebetulnya. Jadi untuk anak kecil mereka untuk datang ke rumah tetangga-tetangga tidak. Tapi ketika orang tua terkadang menjumpai anak-anak kecil seperti itu, kadang ada yang bagikan permen seperti itu, ada yang ngasih uang seperti itu. Untuk mereka minta tidak dibiasakan seperti itu. Kalau untuk THR memang ada. Jadi mereka orang-orang yang sudah khidmah kepada mereka, atau yang mereka yang nggak ada khidmah di masjid, yang jadi anunya, maka mereka kasih uang atau sarung atau apa seperti itu. Nah, Mudik nih Kak, biasanya. Kalau di Indonesia kan Lebaran mudik biasanya, Identiknya, gitu. Kalau di Tarim seperti apa? kalau diibaratkan mudik untuk kembali ke tempat itu ada di Kota Tarim. Dan bahkan mereka mudiknya lebih awal. Kalau di sini kan biasanya kurang 3 hari 4 hari hari raya mereka mudik. Mereka mudiknya lebih awal.
Bahkan yang dari dari Saudi Arabia, dari Emirat, mereka kembali ke kota Tarim untuk dalam menyambut hari raya bersama keluarganya. Itu biasanya sebelum sebelum bulan Ramadan. Waduh. Sebelum bulan Ramadan. Karena mereka ingin merasakan kenikmatan bulan Ramadan di kota Tarim. Jadi mudik mereka sama tapi lebih awal. Untuk kalimat macet, karena di sana jalannya satu lebar, ya penduduk desanya mereka nggak kumpul dengan satu sama yang lain. Jadi jalan itu bisa dikatakan nggak ada lah kalimat macet seperti itu. Untuk mudik ada, tapi macet nggak ada. Baik, alhamdulillah ternyata kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari episode kali ini gitu. Dan ternyata Lebaran di Indonesia dan di Tarim sangat berbeda sekali. Berbeda ya, kebudayaannya ternyata di Tarim lebih Islami mungkin gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Benar sekali, itu sih yang paling penting ya. Penduduk Tarim Benar-benar. amalkan. Benar Terutamanya sarung itu Kak, langsung bisa diamalkan. Jadi viral nanti ya. Dan kita selaku MC dan kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian dari kami. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nal hakil farik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Faqir Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Kami keluarga besar Kampung Tarim mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.